Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa perdana ya. Untuk video kali ini sebenarnya video ketiga di channel ini, dan saya akan menunjukkan setelah beberapa bulan, ataupun saya akan buat vlog di sini. Setelah beberapa bulan saya itu beli lahan ataupun mencari lahan di sekitaran gunung-gunungan ya. Ini saya tunjukkan pemandangannya ini sangat indah sekali. Dan perjalanan saya dari bawah sana sekitar ke sini tuh sekitar 200 atau 300 meter lah ya. Itu mendaki guys. Dan ketinggiannya kemungkinan tuh kalau dari dasar jalan sana itu sekitar 100-an meter naik ya. Kayaknya sekitar itu antara 50 sampai 100 lah. Oke, dan sebenarnya saya juga ada channel lain ya, Surya CS, itu bahas anxiety dan asam lambung itu dulu ya, tapi channelnya itu stuck nggak berkembang dan saya hentikan. Cuman saya biasa tuh streaming gitu secara langsung gitu ya. Nah, untuk channel ini saya khususkan untuk buat vlog ya, vlog di pegunungan ataupun di perkebunan atau di persawahan nantinya ya. Dan ini video ketiga, saya rencana mau nge-review setelah dibabat ini ya. Nah, beberapa bulan yang lalu itu ada video saya yang saya bikin ini bendungan ya, bendungan di sudut sana, tepatnya itu di sekitar sana, di bawah pohon besar ini ya, pohon besar ini ya. Sekitar itu saya bikin bendungan untuk sumber air. Rencananya sih seperti itu ya, untuk sumber air bersih. Dan untuk penampungan air saya pakai drum sekarang ya. Ini cuman yang di sana bendungan itu belum saya fungsikan ya, karena belum ada listrik, belum ada aliran tenaga surya. Rencana saya di pondok ini saya mau bikin PLTS. Oke, sebelumnya sebenarnya saya pembahasannya saya mau nge-review pondok saya ya, pondok saya yang ukuran 3 kali, badannya itu 3 kali 3, cuman ada tambahan teras 2 kali 3. Namun sebelumnya saya akan perlihatkan yang sudah saya tanam. Kebetulan hari ini perdana ya, saya nanam sawit. Ini saya baru tanam tadi, dan baru 4 pohon, karena kebetulan lahan saya ini kemarin sempat terbengkalai. Habis ditebang itu tidak langsung ditanam, jadi memang sengaja memang sih sebenarnya supaya rumputnya itu tumbuh dulu, baru tak disemprot dulu. Nah, ini pohon bambunya aja tunasnya itu sudah hijau sekali kemarin ya, cuman ini sudah saya semprot pakai racun herbisida pembakar, jadi udah mulai menguning. Nah, minggu lalu saya semprot ya, dan ini sudah kelihatan mulai agak bersih lah kelihatan. Dan untuk hari ini, sore ini ya, saya nanam ini pohon sawit. Memang khusus di kebun sini saya tanam kebun sawit ya, saya khususkan kebun sawit. Dan saya baru bawa 4 pohon tadi, rencana besok bergantar sih untuk bibitnya itu. Kalau bahasa ini pemula ya, pemula. Jadi saya tanam di hari Rabu, mudah-mudahan nanti hasilnya insya Allah berkah ya. Doakan aja. Dan mudah-mudahan channel ini juga bisa berkembang di vlog di sini ya, ataupun di mana aja lah, nanti di sawah atau di kebun di sana ya. Seperti itu intinya saya ngikutin jejak senior, jejak mentor saya untuk sebenarnya sudah lama saya meninggalkan yang namanya tontonan macam itu ya. Saya juga tanam ubi kemarin, tapi kenapa tercabut ini? Ada yang nyabut atau dicabut sama babi?
babi hutan, masa babi hutan sih. Oke, intinya bukan ini ya, saya mau nge-review pondok saya. Ya, nanti saya akan tunjukkan strukturnya ataupun konstruksinya seperti apa. Ini konstruksi kayu tapi ya. Tapi ya untuk kalau rencana nanti untuk bermalam sih masih sudah bisa sebenarnya ya. Ini kok tercabut ini. Pohon telonya ini. Oke, saya akan tunjukkan untuk konstruksinya. Bentuknya seperti ini ya. Ini semi jengki, semi kampungan, tapi panggung ya, panggung. Nah ini ukuran dari sini ke sini itu dia sekitar 5 meter, tapi melebarnya ke sana 3 meter, jadi 3 kali 5 totalnya. Untuk badannya ini 3 kali 3 ruangan di dalam. Nanti di dalamnya itu ada apa, saya tunjukkan juga. Ini juga saya sudah, ini tadi bikin pengapian, saya bikin air minum, sebenarnya air matang, cuman saya masak lagi supaya hangat karena kebetulan di sini hujan, habis hujan 1 hari guys. Dari pagi sampai siang tadi hujan, dan saya kesininya tuh baru habis tengah hari tadi, habis zuhur. Oke, untuk konstruksinya saya tunjukkan satu tiang aja dulu. Nah di sini ada tiang kayu ya, ukuran 12 kali 12 cm. Terus di sini ada ompak, namanya ompak itu apa ya namanya, tumpuan atau ini beton ya, beton. Terus dicor dari rumah sih, kemarin ngecornya dari rumah, bawanya itu ya agak setengah mati sih. Sekitar 2 minggu lalu pondok ini dibikin dan jadi sekitar 5 harian. Ini bawanya lumayan berat, dan ini ada 6 biji, 1 2 3 4 5 6, itu tiangnya ada 6 ya. Ini ukurannya 25 kali 15, lebarnya ini di atasnya 15, ke bawahnya 25, jadi ini ditanam. Untuk tiangnya ini 12 kali 12. Untuk tiang 4 nya ini 12 kali 12. Untuk terasnya 10 10. Oke, untuk lantainya juga papan. Lantai ala kadarnya. Ini kalau untuk dipakai bermalam sebenarnya sudah bisa ya. Untuk atapnya seng. Nah ini untuk di dalamnya seperti ini, sudah ada barang-barang. Untuk peralatan makan sebenarnya sudah ada, cuman untuk bahan makanan matang saya bawa dari rumah ya. Ada gula, kopi, teh, itu sudah ada. Terus di sini juga ada alat tangki untuk nyemprot kemarin ya. Ini baju ganti, ada makanan juga di sini kalau udah nggak ada. Ini untuk baring-baring. Biasa sih bocil kan ikut, dia biasa nggak baring-baringnya di dalam sini. Seperti itu guys. Ini masih bolong-bolong. Apalah ya. Yang penting bisa untuk berteduh kalau panas, kalau hujan udah lumayan. Seperti itu. Tuh guys, tinggi sekali guys, dari sana itu ke atas ini ya, tinggi sekali guys. Tadi saya bawa bibit 4 polybag itu, apa namanya, istirahatnya 2 kali. Nah ini bagian belakang seperti itu, kurang lebih sama di samping dan samping kiri ya. Nah di sana itu saya bikin ini bendungan, tapi belum saya gunakan. Untuk sementara penampungan air pakai ini dari atap seng, terus kemudian ditampung pakai ini drum bekas minyak. Seperti ini saya tadi habis makan, terus minum air putih hangat, ngerokok, habis tanam 4 pohon ya, 1
terus di bawah situ ada satu lagi. Nah tuh ini ya, ini. Terus di sana ada satu lagi, di bawahnya lagi ada satu. Oke, seperti itu. Dan untuk ini rangkanya ini dipaku ya, tidak ada yang dibaut. Untuk pintunya ini pintu bekas rumah ya, dibawa ke sini. Daripada nggak kepake kalau di rumah, mendingan saya bawa ke sini. Dan ini pondok sementara dulu ya. Kemarin saya pakai ini penyimpan material kayu-kayunya itu, dan ini masih ada sisa. Rencana saya mau simpan di bawah pondok, cuman belum ada kesempatan ya guys. Kalau sempat nanti ya disimpan, tapi kayaknya nggak nuntut karena udah sore sekarang. Seperti itu. Nah, ini saya posisi di atas pondok di teras. Oke, buat teman-teman, channel ini silahkan didukung ya guys ya, supaya saya semangat lagi bikin konten-konten. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe, kalau ada yang subscribe. Sebenarnya channel saya ada dua juga ya, ada Chong Solution, terus ada Surya CS. Tapi channel ini saya khususkan untuk ngevlog di kebun seperti itu. Mudah-mudahan berkesan videonya. Sekian dulu ya, jangan lupa di subscribe dulu guys. Subscribe itu gratis. Bantulah dukung saya di channel ini ya, supaya intinya enggak apa ya, saya tuh lebih konsentrasi melupakan ataupun menghindari pikiran-pikiran yang apa ya namanya, orang anxiety itu biasanya pikirannya itu kesana kemari, bisa dibilang apa ya namanya, sembarangan, mikir yang aneh-aneh gitu lah. Itu pemikirannya orang anxiety seperti itu. Tapi di channel ini sebenarnya saya pakai untuk itu, mengalihkan, supaya apa namanya, saya juga mengajak teman-teman yang sekiranya masih sering muncul sensasi ataupun gejala-gejala dari asam lambung dan GERD itu, sebisa mungkin untuk menghindari ataupun menyudahi lah tontonan-tontonan seperti itu ya. Kita ganti tontonan kita ganti pendengaran kita, jangan itu melulu, nanti malah semakin ini apa namanya, semakin tidak bisa bangkit. Maksudnya bisa, tapi ya mungkin bangkitnya itu akan lebih lama. Dan kalau teman-teman pikir apa namanya, saya juga sebenarnya masih ada sensasi kadang-kadang itu oleng, sepoyongan itu masih saya rasa. Terus apa lagi, sebenarnya banyak sih yang mau saya sampaikan, tapi kok lupa. Udah lama nggak pernah ngonten, jadi agak lupa gimana gitu guys. Coba saya bakarkan dulu rokok, siapa tahu jadi ingat. Sapinya saya simpan dulu. Oke, videonya agak panjang, mungkin adalah beberapa menit, 10 sampai 15 menit atau 20 menit ya, nggak apa-apa. Tapi kok ini cahayanya suram, ini nggak ada yang ini agak terang sih. Nanti saya buatkan tripod gitulah untuk konten-konten, atau cari tripod nanti ya. Intinya saya ngajak teman-teman supaya tontonan teman-teman itu berubah. Saya juga lagi berusaha, saya juga belum dibilang 100% sembuhnya, itu belum. Karena kadang-kadang masih merasakan yang namanya sensasi tidak nyaman, itu masih ada. Cuman saya nganggap saya sudah sembuh itu, karena apa namanya, kalau dulu kan sering yang namanya panic attack, itu sering sekali, hampir bahkan setiap hari itu hampir panik itu dulu ya. Tapi setelah kambuh di
tahun 2025 bulan Juni ya. 2025 saya kan kambuh. Nah sejak itu beberapa bulan saya mau mengikuti beberapa metode penyembuhan, mengulangi lagi dari yang dulu pernah saya alami 2021, dan saya sembuh di 2022 sampai akhirnya di tahun 2025 itu saya kambuh. Dan ketika kambuh itu apa ya, memang luar biasa, lebih apa ya, lebih bisa dibilang lebih parah dari yang pertama. Saya kan sebisa mungkin kalau bisa teman-teman itu tetap jaga pola hidup dan pola makannya itu, karena itu penting. Pola pikir tetap konsisten, itu aja jagai. Kalaupun ada pola makan yang ingin ataupun pantangan-pantangan makanan yang teman hindari, ya kalau mau dimakan makan saja, tapi jangan berlebihan gitu saja. Intinya yang berlebihan kan nggak bagus ya. Seperti itu. Oke, untuk videonya sekian dulu, udah lumayan panjang. Mudah-mudahan ada yang nonton dan bisa mendukung channel ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.